warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faljana dari kelas 11 TJLT 2. Pada pembahasan kali ini, di sini kita belajar tentang Superlab. Nah, di sini kita masuk ke materi Superlab 5, yaitu materi terakhir dari Superlab ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa download dulu Superlabnya. Terus kita lanjut ke instruksi yang pertama, yaitu basic configuration. Nah, seperti di video-video sebelumnya, di sini kita akan konfigurasi hostname yang tertera di display, terus juga konfigurasi enable secret di setiap switch dan router. Nah, oleh karena itu, di sini akan saya percepat saja ya, teman-teman. Nah, di sini kita buka switch satu terlebih dahulu.
di sini konfigurasi bersatunya sudah selesai, dan memang di bagian si home router itu namanya tidak kita ganti. Terus kita lanjut ke part 2, yaitu konfigurasi Ether channel switch 1 dan switch 2. Berarti di sini, nah di sini kan switch 1 dan switch 2 itu terhubung ke protokol LCP. Nah, kita buka dulu switch satunya. Kita cek dulu untuk portnya. Do show JDP make. Nah, ini interface 1 sampai 3. Interface select 1 sampai 3. Kemudian interface RA sampai channel root 1. Terus kita klik channel protokol to show ether sum. Terus cek. Nah, di sini sudah ada per 1, yaitu analisis 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita konfigurasikan juga di switch 2 ya, teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan show JDD naik. Nah, ini juga 1 sampai 3 interface-nya. Kemudian di sini kita ketik interface RA FA 0/1 sampai 3. Kemudian channel root 1. Untuk switch 2 kita pakai yang pasif. Protokolnya jangan lupa channel protokol. Nah, di sini juga part 1 sudah ada untuk part 1, 2, dan 3. Sekarang kita coba custom forward device. Ya. Nah, ini. Nah, di sini sudah hijau semua ya. Ini akan saya kembalikan. Nah, kita lanjut ke part 3, yaitu konfigur dan dananya di SRO sini dan di sini. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface RA FA 0/4 sampai 5. Kemudian switch port allow, kemudian switch port allow VLAN 1, kemudian SPA. Terus kita taruh juga yang ke switch 2. Berarti kan dia melewati ini port 1, interface port 1. Switch port belakang. Kemudian switch port terang allow VLAN 1. Kemudian dan kita juga akan buka switch 2-nya. Terus kita buka. Nah, di sini kita akan ketik interface 1. Kemudian switch port mode terang. Kemudian switch port terang allow VLAN 1. Kemudian exit. Terus interface FA 0/4. Kemudian switch port mode terang. Kemudian switch port terang allow VLAN 1. Nah, kalau sudah kita buka di router 2 yang menuju ke switch 2.
Nah, di sini kita ketik interface FA0/1, kemudian ke shutdown, kemudian kita exit. Nah, di sini kita akan buat interface untuk VLAN 1. Jadi ini interface-nya FA1/1. Kemudian di sini kita klik encapsulation.value, kemudian IP address, IP address 192.268.1.1, kemudian mismatch-nya 255.255.255.0. Nah, di sini sudah, terus kita akan konfigurasi juga untuk RDHJP-nya. Nah, di sini kita masuk saja ke DCP server. Kita masuk, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration. Untuk IP DHJP server kita pakai 1.2. Terus untuk gateway-nya, sini kita pakai yang 1.1. DNS server kita pakai yang DNS. Kita lanjut konfigurasi di DNS server desktop IP configuration. Nah, di sini kita coba ping misalnya dari data server ping 192.1.1. Nah, di sini sudah ada TTL, terus kita juga ping ke DNS server yang 1.3. Nah, di sini juga sudah ada TTL. Langsung saja kita lanjut ke materi yang keempat. Nah, di sini materi yang keempat yaitu configuration port security in suite 1. Nah, kita konfigurasi itu yang mengarah ke server sini 0/4 dan 0/5. Nah, kita buka dulu di DHCP server, kemudian ke config, kemudian ke class ethernet. Di sini saya kopikan dulu untuk MAC address-nya. Lalu ke suite 1. Lalu di sini kita exit dulu. Kita masuk ke interface yang slide 4 dulu, interface FA0/4. Terus kita ketik switch port mode, kemudian switch port security, kemudian switch port security MAC address, kemudian yang tadi di copy, terus ketik juga switch violation. Di sini untuk 0/4 kita pakai yang protect. Terus switch port security maksimum 1. Nah, di sini kita konfigurasikan juga di yang 6,5. Kita buka dulu yang DNS server. Nah, di sini kita kopikan dulu ini. Kemudian kita masuk ke switch 1 lagi. Nah, di sini kita exit. Kemudian di sini kita ketik interface FA0/5, kemudian switch port mode, kemudian switch port security, kemudian switch port security MAC address, kemudian yang tadi kita paste, kemudian switch port security violation restrict, terus switch port security maksimum 1, kemudian kita exit. Nah, di sini sudah selesai. Terus kita langsung lanjut ke part 5, yaitu konfigur VLAN dan trunking switch 3, switch 4, dan nomor 1. Nah, di sini kita akan buat VLAN dulu. Untuk VLAN-nya di sini berarti kan dia terhubung ke switch 4 juga, berarti ada 2, 3, 4, 5. Berarti kita buat VLAN 2.
sampai 5 kita buat dulu di switch 3. Nah, di sini kita ketik VLAN 2. Oh, di sini garis spasinya ini. Kemudian M VLAN 2 dan 3, M VLAN 3 dan 5. Nah, di sini sudah sampai 5. Sekarang kita juga akan masukkan interface yang terhubung ke switch-nya. Lalu kita akan konfigurasi Profes. Kita lihat dulu di switch yang kemudian di sini kita ketikkan interface RA FA 0/6 sampai 7, kemudian switchboard mode allow, kemudian switchboard allow VLAN 2, kemudian SPA, kemudian di sini kita exit, kemudian interface RA FA 0/4 sampai 5, switchboard mode allow, switchboard allow VLAN 3, kemudian SPA, kemudian exit, kemudian interface RA FA 0. Nah, di sini kita akan konfigurasikan juga untuk si VLAN ke switch 4. Jadi akan saya cek dulu. Di sini kita cek to show JDP naik. Kemudian interface RA 0/2 sampai 3. Kemudian switchboard memegang switchboard VLAN 2 sampai 5. Kemudian exit. Kita akan terangkan juga yang untuk itu dia melewati 0/1. Interface RA 0/1. Switchboard memegang switchboard memegang. Nah, kalau sudah kita konfigurasikan di switchboardnya, di sini ada VLAN 3, 4, dan 5 saja. Nah, di sini kita buat dulu. Nah, di sini kita ketik dulu VLAN 3, VLAN 4, VLAN 4, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 5. Nah, di sini kita akan masukkan juga port-portnya. Interface RA FA 0/3 sampai 4, kemudian switchboard mode allow, kemudian switchboard allow VLAN 3, kemudian SPA, interface RA FA 0/5 sampai 6, kemudian switchboard mode allow, switchboard allow VLAN. Nah, untuk VLAN 5 kan nanti si home router itu akan tersambung ke smartphone ini, sedangkan smartphone ini kan pilihnya 5, jadi kita masukkan interface yang mengarah ke home router A0/7. Interface RA 0/7, switchboard mode allow, switchboard allow VLAN 5. Kemudian sebentar sih, kita akan terangkan juga untuk kita cek dulu ya, karena tadi kan portnya nggak kelihatan show JDP naik. Nah, ini satu sama interface flash. Switchboard mode 6, kemudian switchboard 6. Terus kita konfigurasikan di router satunya. Ini yang mengarah ke switch 3 itu kan berarti akan. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA 0/0, kemudian no shutdown, kemudian kita exit. Sekarang kita akan konfigurasikan interface untuk VLAN 2 sampai 5. Kemudian encapsulation IP address 2.168.2.1, lalu set address-nya kita akan konfigurasikan sampai VLAN masuk di sini.
kasih IP di routernya. Sekarang kita akan konfigurasi DHCP-nya. IP DHCP itu bulan 2, kemudian net 192.168.2, subnetnya, kemudian ini DNS-nya kita pakai di sini saya akan konfigurasi untuk di Nah, sini untuk konfigurasinya sudah selesai. Sekarang kita coba ping kemudian 19, kemudian 21, kemudian 23. Nah, ini sudah ada ID-nya semua. Sekarang saya akan coba ping dari PC 16 ke PC 19. Di sini kita coba lagi. Nah, ini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba di PC 21 dan 23. Ini kita ulangi. Ini sudah successful juga ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke part 6. Terus di sini kita ke internet connection type. Terus kita pilih yang wireless update. Terus kita bisa save dulu. Terus ke wireless. Nah, di wireless di sini untuk network mode autonya. Terus untuk SSD-nya kita disuruh pakai yang SID. Terus ini enable. Terus di sini kita scroll saja, kemudian save. Terus kita ke atas lagi, lalu kita ke wireless, security. Ke ini wireless security. Kemudian kita ganti yang WPA personal. Kemudian di situ kemudian selanjutnya 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian save setting. Kita juga akan coba ke setup.
sekarang kita konfigurasikan di HP smartphone. Kita ke desktop, lalu ke wireless, kemudian kita pakai ini. Kita konfigurasikan juga di semua server. Nah, untuk konfigurasinya sudah selesai. Sekarang kita cukup buka smartphone-nya, lalu ke desktop, lalu ke command prompt. Terus kita bisa menambahkan titik dan sudah TTL, berarti sudah terhubung. Kalau juga bisa ping ke semua smartphone, tapi di sini saya akan ping di smartphone saja. Kita lanjut ke materi part 7, yaitu konfigur RSTP in SUS 3 dan SUS 4. Berarti ya ini fungsi dari RSTP itu ketika ada kabel yang putus, nanti itu bisa bersambung dengan SPAT. Sebentar, sini saya masuk ke SUS 3 dulu. Ini sudah isi kabel, SID, kontak. Kemudian di sini kita ketik spelling. Terus kita konfigurasi juga di switch 4 dan switch 5. Nah, di sini kan masih oranye. Saya akan percepat saja. Nah, di sini saya akan putuskan kabelnya. Kalau akan saya sambung lagi. Nah, dia bisa langsung terhubung dan cepat. Terus kita lanjut ke part 8, yaitu konfigur PTP in SUS 5, SUS 6, dan SUS 7. Berarti di sini untuk SUS 5 akan kita jadikan sebagai VDP server, lalu 6 dan 7 akan kita jadikan klien. Langsung masuk saja ke SUS 5 ya teman-teman.
konfigurasikan di switch 6. Untuk konfigurasi di switch 6 dan switch 7 itu sama ya teman-teman. Kemudian kita di switch 7 ya. Sekarang akan saya coba terus di sini. Saya akan konfigurasi terangkan dulu di switch 5. Terus kita konfigurasikan juga di switch 6. Switchboard mode terang, kemudian switchboard terang allow lamp 6 sampai 8. Maaf di sini. Kemudian kita ke switch 7. Interface RA 6/. Switchboard mode terang, switchboard terang allow lamp 6 sampai 8. Nah di sini memang ada satu yang agak hijau ya teman-teman. Karena kan ini port yang diblokir. Sekarang kita akan coba konfigurasi di 6 sampai 8 di switch 5 dulu ya. Nah, di sini kita bisa exit dulu. Kemudian di sini kita bisa ketik VLAN. Kemudian di sini kita exit. Kemudian to show VLAN if. Nah di sini sudah ada. Sekarang kita coba cek di switch 6. Nah di sini kita bisa exit dulu. Nah sekarang kita langsung saja masukkan interface-nya. Sekarang kita masukkan interface RA FA 0/3 sampai 4. Kemudian switchboard mode terang, interface
kemudian to show them it. Ini sudah ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita konfigurasikan di switch 7 nya. Kita exit dulu. Kemudian di sini kita cek dulu go show line brief. Kemudian di sini kita sebutkan interface data context data system model system kalau kemudian interface data 0/7 sampai 8 switchboard model kalau kemudian switchboard kalau pilihan 7 kemudian SPA kemudian exit kemudian interface data 0/9 sampai 10 kemudian switchboard model kalau kemudian switchboard kalau pilihan 8 kemudian SPA show pilihan. Nah, di sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita lanjut ke part 9, yaitu konfigur RSTP switch 4, switch 5, dan switch 6. Tapi ini mungkin ada salah ketik, jadi di sini kita ketik di switch 5 ya teman-teman. Ini klik mode grafik PVST kemudian spending klik kita disuruh di file 6 akan kita jadikan primary file 6 root primary. Kita coba cek to show SPA. Kita coba, nah ini sudah di base is root. Sekarang kita lanjut ke switch 6 nya. Di sini kalau di switch 6 itu pilihannya 7, kita jadikan saja ketik spanning 3 model grafik PVST kemudian spanning 3 kita keyword root primary kemudian to show. Nah ini di pilihan 7 nya sudah dipilih istilah sekarang di switch 7. Nah kalau di 7 itu kita akan, kalau di 7 itu yang menjadi base adalah file 8. Nah di sini kita exit kemudian spanning 3 mode grafik PVST kemudian spanning 3 pilihan 8 root primary. Kemudian bisa kita cek to show SPA. Ini nah kita coba lihat di pilihan 8 itu this bridge is the root. Sekarang kita lanjut ke part 10 ya teman-teman, yaitu konfigurasi router on stick core router 2.
Berarti di sini kita akan konfigurasi untuk VLAN 6, 7, sama 8. Oke, kita nyalakan dulu portnya. Nah, di sini kita akan konfigurasi. Nah, di sini kita set interface. Data 0, kemudian 0 shuttle. Nah, kita akan buat sub interface-nya. Di sini exit. Kemudian encapsulation, kemudian IP 168.6.1.255.255.255. Kemudian kita exit. Di sini untuk konfigurasinya sudah selesai. Terus di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasi IP DHCP-nya. Berarti DHCP server itu di router 2. Nah, jadi di sini kita itu akan mengkonfigurasi yang namanya DHCP rel lain. Nah, kita buka dulu DHCP servernya. Terus kita ke bagian service. Terus kita ke bagian DHCP. Kemudian kita on-kan. Kemudian server portnya kita ganti menjadi VLAN 6. Kemudian HP-nya kita pakai 92.168.6. Sekarang kita konfigurasikan di router 2 sebagai penghubung untuknya. Di sini kita exit. Lalu di sini kita ketik interface data 010, kemudian IP, router, address, terus kita langsung masuk ya. Nah, sekarang kita coba cek IP-nya di PC ini. Stop. Kemudian di PC 2, kemudian di PC 4, kemudian di PC 6, PC 8, PC 10, PC 12, PC 14. Nah, berarti di sini untuk semua PC di sini sudah berhasil mendapatkan IP secara dengan CP. Nah, kita langsung lanjut ke part 11. Berarti di sini switch 8 multilayer 1 yang router 4. Nah, di sini hanya ada VLAN yaitu VLAN 9 dan 10. Kita buka dulu yang switch 8-nya. Nah, di sini kita enable, lalu passwordnya SID, lalu konte. Kemudian di sini kita ketik VLAN 9, name VLAN 9, kemudian VLAN 10, kemudian name VLAN 10. Kemudian kita exit. Kemudian kita masuk ke interface-nya.
Nah, di sini kita ketik interface RA FA0/3 sampai 5. Kemudian switchport mode switchport allow VLAN 9 SPA dan exit. Kemudian kita ketik lagi interface RA FA0/6 sampai 8. Kemudian switchport mode access, kemudian switchport access VLAN 10 dan SPA. Nah, di sini kita akan terangkan juga. Nah, kalau di sini itu terangnya itu berarti ada dua, yaitu layer 4 dan layer 1. Nah, di sini kita ekstrak dulu. Kemudian interface RA FA 0/1 sampai 2. Kemudian switchport mode terang. Kemudian switchport terang allow VLAN 9 sampai 10. Terus kita konfigurasikan juga di router tempatnya. Nah, di sini kita enable SID connected. Nah, di sini kita bisa tekan interface FA0/0, kemudian no shutdown, kemudian kita exit. Nah, di sini kita ketikkan lagi interface FA0/1, kemudian shutdown dan exit. Nah, sekarang kita akan masuk interface-nya. Bagian interface FA0/1.9, kemudian encapsulation 9. Nah, di sini IP-nya itu IP address 192.168.9.1 25.25.0. Kemudian kita exit. Nah, di sini kita bisa ketikkan 1.10 kemudian IP address-nya 10.1, kemudian kita exit. Nah, sekarang kita konfigurasikan di multilayer 1. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA0/2, kemudian switchport selection 2, kemudian switchport terang kalau VLAN 9 sampai 10. Kemudian di sini kita bisa keluar. Sekarang kita buat VLAN-nya VLAN 9 sampai 10. Nah, ini. Terus kita akan masukkan IP-nya dan di interface 9 sama 10, interface VLAN 9, kemudian IP address 192.168.9.2. Nah, ini kenapa saya memakai 9.2, karena 9.1 saat itu sudah dipakai di router, jadi untuk layar saya pakai 9.2. Jangan lupa kita tambahkan subnet masnya 25.25, kemudian kita exit. Kemudian interface VLAN 10, IP-nya 10.2, kemudian kita exit lagi. Terus kita konfigurasikan IP-nya secara manual. Kita buka dulu NTP servernya. Kemudian kita buka desktop. Kemudian kita nah, di sini untuk NTP servernya IP-nya itu 192.168.9.3. Nah, di sini kita kopikan dulu. Kemudian subnet masnya, kemudian default gateway-nya yaitu 9.1. Nah, ini default gateway-nya di router seperti 9.1. Terus untuk DNS servernya saya tidak akan isi atau email servernya, di sini kita pakai 9.7. Nah, di sini default gateway-nya sama 9.1. Nah, di sini kita cek dulu. Kemudian ke IP configuration. Kemudian untuk web server IP-nya yaitu 9.5.
Terus untuk di web server 2 kita pakai yang 10.3 karena kan di VLAN-nya ini kita pakai yang 10.1. Terus kita lanjut ke web server yang ketiga. Terus yang terakhir di web server 4 yaitu 10.5. Nah, kalau sudah, ini saya akan coba pin di NTP server. Misalnya, dari sini kita masuk ke command prompt dulu, kemudian kita bisa ketik pin 192.168.9.1. Nah, di sini TTL ya, artinya sudah berhasil. Sekarang kita coba yang 10.1. Nah, di sini juga sudah berhasil ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba di VLAN 10. Di sini saya akan coba di web server 2. Nah, di sini kita bisa pin 192.168.10.1. Nah, di sini juga sudah berhasil, sudah TTL. Sekarang kita coba yang 9.1. Nah, di sini juga sudah berhasil ya, teman-teman. Berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke part 12. Yaitu konfigurasi VTP in multilayer 2, switch 9, switch 10, dan switch 11. Nah, untuk servernya berarti ini VTP server, ini tiganya klien. Nah, kita masuk dulu ke multilayer 2. Nah, di sini kita enable SID config. Nah, di sini saya akan terangkan dulu, berarti dia itu terangnya 456. Nah, di sini ke switch itu 456. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface RA FA 0/4 sampai 6. Kemudian switch port terang encapsulation 2. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode terang. Kemudian switch port terang allow VLAN yaitu 11, 12 dan 13 ya, teman-teman. Sampai 13. Kemudian di sini kita bisa exit. Nah, kemudian VTP mode server, kemudian CTP VTP ya, VTP dom SID, kemudian VTP pas 123. Kemudian kita konfigurasikan di switch 9. Saya konfigurasi di switch 9, switch 10, dan yang terakhir konfigurasi di switch 11 ya, teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasi itu sudah selesai. Dan tadi saya melakukan salah ya. Di sini saya menjadikan kalau 10 itu dia akan jadi, di sini saya akan sebutkan bolos. Nah, terus lanjut ke modul layer 2. Di sini kita akan buat VLAN 10 sampai 13. VLAN 12, kemudian VLAN 12, VLAN 13. That's it. Sekarang kita cek show VLAN read. Sekarang kita sudah cek, sekarang kita ke switch 9. Sini kita cek show VLAN read. Nah, di sini sudah ada. Sekarang kita akan masuk ke interface-nya. Di switch 9 ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface RA FA 0/2 sampai 3, switch port mode allow, kemudian switch port allow VLAN. Kemudian kita exit. Kemudian kita interface FA 0/4 sampai 5.
kemudian switchboard kemudian switchboard allow access VLAN 12 kita konfigurasikan juga di switchboardnya. Nah, di sini kita ketik lagi, ini soalnya diagram. Kemudian di sini kita cek show VLAN brief. Ini sudah ada, tadi interface rank FA 0/2 sampai 3. Nah, di sini kita ketikkan lagi interface RA FA 0/2 sampai 3. Kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 11. Kemudian SPA, kemudian kita exit. Kemudian switchboard akses VLAN 13 ya. Kemudian SPA demo. Di sini exit. Sekarang kita lanjut ke part 13, yaitu konfigurasi SPI di multilayer 2. Nah, dari sini kita akan konfigurasi untuk semua file. Nah, kita masukkan ID-nya dulu di multilayer 2. Kita masukkan ke interface 11-nya dulu. Nah, di sini kita bisa ketik interface VLAN 11. IP-nya IP address 192.168.11.1, kemudian netmasnya 255.255.0. Kemudian kita exit, kemudian interface VLAN 12, kemudian IP-nya, kemudian kita exit. Sana ya teman-teman. Kemudian di sini kita disuruh konfigurasi DHCP. Dari sini kita bisa ketik IP DHCP full VLAN 11. Kemudian di sini kita ketik net 192.168.1.11.0. Kemudian netmasnya, kemudian defaultnya 192.168.1.11.1. DM-nya katanya 192.168.1.3. Nah, di sini seperti biasa akan saya percepat saja untuk VLAN 12 dan 13-nya. Nah, sekarang kita coba tes IP DHCP-nya di PC 18. PC 30. Kemudian PC 34-nya. Kemudian PC 26. Kemudian PC 32. Kemudian PC 38. Oh ya, di sini saya lupa, si sebelah saya tadi belum konfigurasi. Dari sini kita ke switch 11. Untuk VLAN-nya, nah di sini akan saya konfigurasi dulu. Dari sini kita bisa cek show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada. Sekarang kita cek. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface RA FA 0/3 sampai 4. Switchboard mode akses. Switchboard akses
11, kemudian SPATO, kemudian exit, kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 12. Ini 12. Kemudian saya exit, kemudian di sini ada interface FA0/. Bisa bekerja, kemudian switchboard mode. View VLAN grid. Nah sekarang saya akan coba cek minyak divisi 8. Dari juga sudah ada. Nah di sini langsung saja ke part 14, itu konfigurasi point to point addressing between router. Nah jadi kalian bisa mengikuti tab yang ada di sini. Nah jadi kita itu fokusnya di tab ini saja, atau mungkin kita bisa juga memperhatikan ini satu ses. Kemudian kita masuk ke router 1. Nah, di sini kita masuk lagi tabel SIP, config, kemudian interface cell plus 0. Oh maaf, ini bukan cell tapi SS1. Nah, kemudian IP address 10.10.10.1. Ini karena versinya 30, berarti subnet masknya 255, 255, 255, 255, 255, 10.14. Maaf ini ada salah, kurang 1. Nah, kemudian shutdown. Kemudian kita masuk ke router 2 nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface SE1/0, kemudian IP 10.10.10.2, 255.255.255.250. Kemudian shutdown, kemudian interface SE1/1, kemudian IP-nya 10.5, kemudian shutdown, kemudian di router 3 nya.
tentang IP address. Kemudian di router 4 kemudian IP-nya 10.10, kemudian terus kita menuju ke multi layer 1. Interface F0/0, IP address 10.10.10.11.25.25.255.255.252. Terus shutdown. Nah, untuk yang ini, jadi multi layer 1 sekalian dulu. Nah, di sini kita ke multi layer 1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan interface FA0/1, kemudian IP address 10.10.10.18.255.255.255.252, kemudian mau shutdown. Nah, di sini kan ada part 1 dan part sekarang kita belum, jadi nanti akan saya lanjut di part 15. Nah, ini di part 15 kita akan konfigurasi channel, jadi yang ini akan kita samakan. Nah, ini kita masuk ke multi layer 1. Nah, di sini kita exit dulu, kemudian kita masuk CDP cetikan, kemudian to show CDP naik. Kemudian di sini kita ketik cetikan, kemudian kita ketik lagi. Nah, ini nah, ini multi layer 2 berarti 345 interface RA FA 0/3 sampai 5, kemudian channel group 1 mode on, kemudian to show error sum. Sekarang kita masuk ke portnya. Nah, di sini kita isi dulu interface-nya. Kemudian mau USB. Nah, ini yang multi layer 1 itu ada 1, 2, 3. Kemudian kita bisa klik interface RA FA 0/1 sampai 3, kemudian channel group 1 mode on, kemudian to show error sum. Nah, kita masukkan ID-nya. Nah, di sini kita exit dulu, kemudian interface PO1, kemudian no SW,
Nah, terus kita coba pin. Di sini saya akan pin yang 21. Nah, ini sudah 100%. Terus kita lanjut ke 16 itu konfigurasi OSPF area 0. Saya akan jadi OSPF area itu yang ini ya, yang hijau. Berarti di sini sama-sama OSPF tetapi berbeda area. Kalau ini 0, ini tuh 1. Nah, untuk konfigurasinya kita mulai dari router 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan areanya 0. Terus kita cek juga yang di sini kan ada VLAN 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini kita akan konfigurasikan juga. Nah, di sini kita masuk ke satu lagi. Kemudian kita ketik net 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0. Nah, ini berbeda. Nah, ini titik 25 karena itu namanya adalah 24. Nah, kalau terus kita konfigurasikan juga yang 3.0. Kemudian kemudian 5.0. Nah, di sini kalau misalnya ada interface yang terhubung ke layar, kita harus konfigurasi pasif interface-nya. Nah, untuk konfigurasinya di sini kita bisa ketik pasif interface FA 0/0 titik 2, kemudian titik 3, kemudian titik 4 dan titik 5. Nah, di sini kita konfigurasikan juga di router 2. Kemudian di sini kita bisa ketik router OSPF 1. Kemudian di sini kita ketik net 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0. Kita konfigurasikan juga yang ke router 3, 5, 6, 10.4. Nah, terus di sini juga kan ada VLAN 1, kita konfigurasikan juga. Kita ketiknya 92.168.1.0 area 0. Terus kita konfigurasikan juga yang ini di switch ya, yang terhubung switch. Nah, di sini 6.0, kemudian 7.0, 8.0. Nah, kita konfigurasikan yang pasif interface-nya. Pasif interface FA 0/1. Terus kita juga konfigurasikan yang VLAN 6. Terus kita konfigurasikan juga di router 3. Nah, di sini kita ketik router OSPF 1, kemudian net 10.10.10.4 dan area 0. Kemudian karena di sini tidak ada area, jadi kita nggak usah konfigurasi yang pasif. Berarti kita langsung saja coba ping. Nah, di sini misalnya dari PC 0 ke smartphone. Nah, sekarang kita lanjut ke part 17, itu konfigurasi OSPF area 1. Nah, di sini kita buka dulu router satunya. Di sini kita dulu.
10.10.10.11, 10.0.0.0. Kita konfigurasikan juga di router 4. Di sini ketik router OSIF 1, kemudian 10.10.10.11, 0.0.0. area 1. Terus ini yang di router 3. Terus kita ke router 3. Kemudian ketik router OSIF 1, 10.8. Maaf, di sini area itu 1. Terus kita konfigurasikan juga untuk yang kesini. Ini kan ada 17 dan 18. Berarti kita masuk ke router 4 lagi. Titiknya 16. Terus kita konfigurasikan juga untuk lainnya, berarti kita masuk di sini itu net 192.168.9.0 0.0.0.255 area, maaf area 1. Kemudian ini 9 nya kali 10. Terus kita konfigurasi juga untuk kasih interface-nya. Nah, terus kita konfigurasi juga di multi layer satunya. Nah, di sini kita ketik IP routing, kemudian router OSIF 1, kemudian net 10.10.10.16, 0.0.0.3 area 1. Terus kita konfigurasikan juga yang ke sini ya, berarti di 21 dan juga di 20. Terus kita konfigurasi juga yang sini, yaitu net 192.168.9.0.0.0.255 area 1, kemudian 10.0. Terus kita konfigurasi pasif interface. VLAN 9, kemudian VLAN 10. Terus di multi layer 2 nya di sini ada IP routing, kemudian router OSIF 1 net 10.10.10.20 0.0.0.3 area 1. Kita konfigurasi juga untuk VLAN 11 sampai 13 nya. Kemudian kita klik net 192.168.11.0 0.0.0.2 area kurang copy area 1, kemudian 12, kemudian 13, kemudian pasif, interface, VLAN 11, VLAN 12, VLAN 13. Terus kita coba dulu show IP OSIF.
Nah, show IP OSIF. Dan material 1. Nah, kita akan gunakan standby 1 untuk ID-nya. Kita masuk dulu ke tabnya. Kemudian di sini kita bisa klik interface FA0 1.9. Kemudian standby 1 IP 192.168.9.2 264. Kemudian standby 1 priority. Kemudian kita exit 1.10. Kemudian standby 2 IP 192.168.10.254. Ulang dari ini. Kemudian kita cek do show standby date. Nah, di sini sudah ada IP-nya dan ini sudah aktif. Sekarang kita coba di multilayer. Nah, di sini kita bisa buka interface VLAN 9, kemudian standby 1 IP 192.168.9.254. Kemudian kita exit, kemudian kita ke interface VLAN 10, kemudian standby 2, kemudian ini sebelumnya 9 kita 10. Standby 2 priority. Ini kurang 100 sih. Kemudian standby 2 kemudian show standby brief. Nah, di sini sudah ada ini standby aktif dan juga ini sudah ada. Sekarang kita ganti di NGP server dan juga web server. Untuk VLAN 9 berarti untuk kedua akan kita buka dulu NGP servernya. Kemudian kita ini kita ganti 254, kemudian di email server 254, kemudian di web server 254, web server 2. Dan ke 14 itu kan NTP server. Nah, kita buka NTP server terlebih dulu, kemudian kita ke service, kemudian ke NTP, terus kita enakan, kemudian ininya 1, passwordnya 123. Terus kita konfigurasikan NTP client pada seluruh router dan multilayer switch. Di sini kita mulai di router 1 terlebih dulu. Nah, di sini kita ketik NTP server 192.168.9.254.
Kemudian kita lanjut di router 3. Nah, di sini saya sudah selesai untuk konfigurasinya. Sekarang saya akan cek agar lebih cepat. Saya cek di router satu saja ya, teman. Kemudian di sini kita ketik to show FTP status. Nah, di sini tulisan saya sudah synchronize. Berarti sudah sinkron. Kalau kalian belum sinkron atau tulisannya belum sinkronis, kalian harus menggunakan karena yang plus itu lumayan lama. Nah, terus kita lanjut ke part 20, itu configure DNS dan web server. Nah, kita masuk ke DNS saja. Kemudian ke service, kemudian ke DNS, kemudian kita akan kemudian kita klik IP-nya menjadi snap, kemudian namanya www.akademi.com, kemudian kita add. Nah, kita buat yang sini juga namanya web1.akademi.com, web1.akademi.com, hostname-nya juga akademi.com, lalu kita add. Sekarang kita konfigurasi juga untuk websitenya.
Kita save. Kita ke data server. Kemudian kita bisa buka isi 10. Kita cek apakah udah, nah sudah ya teman-teman. Kemudian kita ke command prompt. Jadi di sini kita pilih di sini kita disuruh setup. Di sini kita buka dulu visi 34-nya. Kemudian kita ke email. Dari sini namanya itu user1. Kemudian user1@academy.com. Kemudian ininya yaitu mail.academy.com. Kemudian di sini kita salin. Kemudian di sini username-nya yaitu user1. Kemudian passwordnya itu sampai 3 ya teman. Kemudian di sini kita save. Di sini kita filter dulu. Terus kita divisi 29. Ini yang bawah. Desktop. Lalu kita ke email. Kemudian ini user 2. Ini usernya 1. Kemudian save. Dan ini untuk user 1 academy.com. Kemudian username yaitu guys, di sini saya ketik hello, kemudian send. Terus di sini kita buka isi 34-nya, lalu kita ke email, lalu kita ya. Nah, di sini kita lanjut ke part 2. Kita konfigurasi di SSL access list. Di sini kita disuruh untuk memblokir akses prima ke web server 2. Nah, di sini kita coba dulu. Lalu kita konfigurasi di router 4. Kemudian di sini kita bisa
bisa klik akses list 112 ini ID 192.168.5.0.0.0.0.25. Terus di sini kita masukkan filenya ID gelang yaitu 192.168.10.0.0.0.0.25. Terus kita klik juga akses list 112 unit ID Ani. Kemudian di sini kita klik interface FA0/1.10. Kemudian di sini kita klik lagi akses group 112. Nah di sini kita tambahin banyak IP akses group. Oh di sini di belakangnya kita tambah out. Nah setelah itu kita konfigurasikan juga di multilayer caranya. Nah di sini kita bisa klik akses list 112 ini. Kemudian di sini kita bisa akses list 11 ID kemudian interface VLAN 10 kemudian IP akses group out. Sekarang kita akan kirim paket dari ini ke ini. Nah di sini konversinya nah di sini dia valid ya. Dia konversinya itu di sini belum 100%. Jadi nggak apa-apa karena konversi tadi kita sudah berhasil. Nah jadi di sini sekian pembahasan Superlab 5 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.